Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemi Heprianti, mahasiswa pasca sarjana UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang berjudul Sistem dan Metode Pendidikan Islam. Sebelum saya menjelaskan apa itu sistem pendidikan Islam, di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari banyak bagian. Di antaranya bagian-bagian itu terdapat hubungan yang berlangsung secara teratur. Selanjutnya itu sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian yang saling berkaitan satu sama lain, atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya itu komponen dalam sistem pendidikan. Komponen dalam sistem pendidikan ini itu yang pertama itu tujuan. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Jadi tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian muslim serta berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya itu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses jalur atau jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya itu pendidik. Pendidik adalah satu komponen yang sangat penting di dalam pendidikan. Pendidikan itu adalah pendidik, karena tanpa adanya pendidik tidak akan terlaksananya suatu proses pembelajaran. Begitu juga dengan tanpa adanya peserta didik, itu tidak akan terjadi proses pembelajaran. Selanjutnya itu materi pendidikan. Nah, materi pendidikan berarti mengorganisasikan bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Tapi bidang-bidang ilmu ini, pengetahuan ini satu sama lainnya saling berkaitan atau satu kesatuan terpadu. Selanjutnya itu alat atau media pembelajaran. Nah, alat media pembelajaran adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan situasi yang membentuk tercapainya tujuan pendidikan. Nah, contoh dari alat atau media pembelajaran ini seperti contohnya jika kita sedang berdiskusi atau presentasi, alat atau media yang kita gunakan yaitu adalah medianya itu media PowerPoint. Selanjutnya itu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya suatu proses pembelajaran. Selanjutnya itu sistem pendidikan Islam di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sekolah. Nah, sekolah. Yang kedua itu madrasah. Yang ketiga itu pondok pesantren. Nah, pengertian dari sekolah ini adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk mengajar siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Nah, sedangkan madrasah itu adalah suatu lembaga yang mengajar ilmu-ilmu keislaman. Madrasah ini seperti kalau jenjang atau jalur SD atau tingkat satuan dasar itu MI. Kalau jenjang
SMP itu sama seperti dengan MTS. Nah, kalau SMA dalam lingkupan madrasah ini sama seperti dengan MAN atau MIS, madrasah madrasah ibtidaiyah negeri. Dan sekolah dasar itu sama dengan madrasah ibtidaiyah, SMP sama dengan MTS, dan SMA sama dengan MAN. Selanjutnya itu pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang mengajar dan mendidik para santri peserta didik dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, seperti adanya pondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Selanjutnya itu keistimewaan sistem pendidikan Islam. Nah, keistimewaan sistem pendidikan Islam ini ada 5. Yang pertama itu adanya korelasi antara bahan-bahan pelajaran dengan agama. Yang kedua itu mewujudkan prinsip dan sistem desentralisasi dalam belajar. Yang ketiga, azas persamaan dalam mengajar dan demokrasi dalam pendidikan Islam. Yang keempat, mengkaitkan ajaran agama Islam dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, Ali Al-Jumbulati dan Abdul Futu At-Tuanisi dan perbandingan. Selanjutnya itu definisi media pendidikan Islam. Definisi metode pendidikan Islam. Definisi metode pendidikan Islam adalah prosedur umum dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pendidikan yang didasarkan asumsi tertentu tentang hakikat Islam sebagai super sistem. Sedangkan metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk memudahkan pendidik dalam membentuk pribadi muslim yang berkepribadian Islam dan sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Metode dalam pendidikan Islam ini ada 1, metode qudwah atau metode dengan menggunakan contoh. Yang kedua, metode kitabah atau metode berceramah. Yang ketiga itu metode kitabah qad atau menulis. Yang keempat, metode hiwar atau dialog. Yang selanjutnya itu metode as'ila wa ajwibah atau metode dengan menggunakan tanya jawab. Selanjutnya itu metode musyawarah atau sering disebut juga dengan metode diskusi. Selanjutnya itu metode mujadalah atau batsul masail atau metode menemukan solusi atau dasar hukum dari metode persoalan kontemporer. Selanjutnya itu metode tafakur tadzakur atau refleksi kontemplase di lembaga pendidikan Islam dilakukan dengan mengambil satu topik khusus untuk ditemukan solusi dengan mempertimbangkan 2 hal, wahyu atau dalil nakli dan pemikiran atau penelitian. Selanjutnya itu metode muhasabaan nafs atau metode sering juga disebut dengan introspeksi diri, dilakukan sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri sekaligus ungkapan syukur kepada Tuhan atas ilmu yang telah diberikan. Selanjutnya itu metode kisah atau metode bercerita. Anak usia dini biasanya sangat suka jika guru bercerita. Jadi metode bercerita ini sangat sesuai dengan anak usia dini, TK atau PAUD. Selanjutnya itu metode takbik. Metode takbik ini di pendidikan umum lebih dikenal dengan metode demonstrasi. Selanjutnya itu metode tadbabur alam atau metode
seperti dengan outing kelas itu pergi dengan belajar di nuansa alam atau karya wisata atau studi wisata. Sangat penting untuk menghadirkan suasana menyenangkan dalam belajar. Dengan metode ini, kesan jenuh dan metode monoton dalam belajar di kelas akan menghilangkan rasa jenuh siswa dalam belajar. Selanjutnya itu metode mubarasat, latihan secara berkelanjutan, sering dipakai untuk siswa ketika hendak mengikuti tes ujian akhir. Nah, metode mubarasat ini sama dengan metode pengulangan. Seperti jikalau anak SMA mau melaksanakan ujian akhir, dia melakukan TO atau tryout, uji coba dalam ujian akhir, melaksanakan ujian akhir sekolah. Demikian metode mengajar yang telah menjadi tradisi di lingkungan pendidikan Islam. Ragam variasi metode tersebut menunjukkan betapa agama Islam menaruh perhatian tinggi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.